Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Haja Tahara Dilla Santi S. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahman Heri selaku moderator, dan perkenalkan juga anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Ali Munazar, Ulfah Fadilah, Diaul Asyura, Syahrial, Rahmawati, Noval Saputra, Elmadia Suryani, Naila Sabila, Sajidatun Naflah, Nurasmi Fuji, dan terakhir ada Nova Rizkina. Materi yang akan kami bawakan adalah sel dan organel sel, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada morfologi sel, fisiologi sel, organel sel hewan dan tumbuhan, dan nomenklatur spesies. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ari Munazar. Kepada Muhammad Ari Munazar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ari Munazar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu morfologi dan apa saja bagian dari sel hewan, struktur sel hewan. Nah, morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penampilan fisik makhluk hidup, atau lebih intinya bidang ilmu yang mengkaji bentuk organisme, terutama tumbuhan dan hewan, dan bagian-bagian yang mencakup kedua organisme tersebut. Contohnya morfologi pada ikan, yang artinya ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan bentuk ikan. Morfologi ini juga menentukan fungsi dari bagian suatu organisme. Dan saya lanjutkan pada struktur sel hewan. Struktur sel hewan ini terdiri dari 11 bagian. Yang pertama itu membran sel, protoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, protozoom, mikrotubula atau mikrofilamen, lisosom, dan vakuola. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Naila Sabila. Pada Naila Sabila, dipersilakan. Baik. Naila Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabila. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi sel. Fisiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berlangsungnya sistem kehidupan di dalam sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang membran plasma. Membran plasma atau membran sel ini sel dilapisi dengan lapisan yang sangat tipis yang disebut dengan membran sel. Membran sel ini merupakan bagian terluar yang tersusun dari lapisan lipid dan protein. Lipid ini merupakan lemak, dan protein bisa diibaratkan sebagai tiang penyangga untuk mempertahankan rangka dasar dari sel tersebut. Bersifat selective permeable. Maksudnya ini hanya bisa dilalui oleh air dan zat yang terkandung di dalamnya. Membran plasma atau membran sel ini sebagai pelindung sel. Dia mengendalikan zat keluar dan ke dalam, tempat terjadinya reaksi kimia. Di dalam membran sel juga terjadinya reaksi kimia yang mengendalikan zat keluar dan ke dalam. Bisa dilihat dari gambar ini adalah penampang melintang dari membran sel. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurasmi Puji, yaitu slide 3 dan slide 4. Kepada Nurasmi Puji, dipersilahkan. Baik, saya Nurasmi Puji akan menjelaskan tentang nukleus. Nukleus adalah bagian sel yang paling mencolok di antara organel-organel. Organel sel pada sel eukariotik inti sel dibatasi oleh membran inti, memiliki pori-pori berukuran 60 nanometer, di mana membran inti ini sebenarnya berfungsi sebagai pertukaran materi antara nukleoplasma atau plasma inti dan sitoplasma. Nukleoplasma ini sebenarnya di dalamnya anak inti atau nukleus dan kromosom. Nukleus ini adalah tempat pembentukan RNA ribosomal, yaitu adalah salah satu bahan pembentuk ribosom. Kemudian struktur kromosom dapat kita lihat dengan jelas pada saat dilakukan pembelahan, yaitu pada tahap metafase di mana terbentuk kromosom. Kromosom sebenarnya adalah kromatin yang menebal. Pada sel yang tidak membelah, jadi pada tahap interfase hanya benang-benang kromatin saja yang terlihat. Kemudian bagian-bagian nukleus itu ada nukleoplasma. Kita tahu nukleoplasma itu adalah cairan kental dan juga transparan yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian ada nukleus. Nukleus atau anak inti yang tersusun oleh enzim-enzim dan fosfoprotein. Kemudian ada fungsi dari nukleus. Yang pertama itu menyimpan informasi genetik, karena di dalamnya kan terdapat DNA, yang dimana di DNA tersebut tersimpannya informasi genetik. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan sel. Yang ketiga, sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi, yang dimana setelah DNA melakukan replikasi, selanjutnya akan terjadi proses mitosis yang terjadi. Yang keempat, mengendalikan metabolisme. Kemudian slide berikutnya yaitu sitoplasma. Jadi sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma ini banyak terdapat air, tetapi selain air itu juga terdapat protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Kemudian fungsi dari sitoplasma yang pertama itu sebagai penyedia jalur transportasi. Yang kedua, sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Fungsi ini jelas sangat penting bagi keberlangsungan sel, yang dimana pada metabolisme ini akan terjadinya glikolisis, yang dimana glikolisis itu kan pemecahan. Jadi dia akan melisiskan glukosa dan akan menghasilkannya asam pirufat dan juga ATP. Fungsi sitoplasma sebagai melarutkan. Kan tadi ada dibilang sebagai lisis. Sedangkan lisis itu kan untuk menghancurkan dan juga untuk bisa melarutkan. Kemudian fungsi sitoplasma sebagai penyimpan nutrisi. Kemudian juga fungsi sitoplasma dalam pergerakan molekul dan organel. Karena dalam sitoplasma ini kan terdapat sitosol, yang dimana yaitu cairan plasma. Kemudian ada juga sitoskeleton, yaitu sebagai alat gerak untuk sel-sel untuk bergerak berpindah ke suatu tempat. Fungsi dari sitoskeleton sebagai kerangka, yang dimana memberi bentuk pada si sel, dan juga untuk mengatur pergerakan sel pada amoeba misalnya. Kemudian contohnya mengatur gerakan kromosom ke arah kutub pada saat membelah secara mitosis maupun secara meiosis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati dipersilakan. Selanjutnya saya Rahmawati menjelaskan tentang ribosom. Ribosom adalah salah satu organel kecil, padat, dan ribosom ini juga tidak memiliki membran. Ribosom ini berukuran kisaran antara 17 sampai 20 nanometer, sehingga ribosom ini dinyatakan kecil. Dan juga ada jenis-jenis ribosom. Yang pertama ribosom terikat dan ribosom bebas. Seperti kita lihat pada gambar, ribosom terikat itu yang menempel pada bagian retikulum endoplasma atau sering disebut dengan RE kasar. Dan ada juga ribosom bebas. Ribosom bebas ini
dia tersebar luas di bagian sitoplasma. Dan bentuk ribosom. Bentuk ribosom ini butiran halus. Pada gambar kedua saya sudah lingkari, yang berwarna hitam itu adalah bentuk ribosom. Dan yang gambar ketiga itu bentuk ribosom setelah dilihat dengan mikroskop elektron. Dan yang terakhir ada fungsi ribosom. Fungsi ribosom yang utama itu adalah pembuatan protein dan melakukan sintesis protein di dalam sel. Sel juga perlu memproduksi protein agar bisa mempercepat proses biologis. Dan protein juga bagian penting dalam berbagai organ tubuh seperti rambut, kulit, dan kuku. Oleh karena itu, tanpa adanya ribosom, akan ada banyak fungsi tubuh yang terganggu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naval Saputra. Kepada Naval Saputra dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu organel atau semacam organ yang merupakan bagian dari sel eukariotik dan memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi dari retikulum endoplasma tersebut adalah untuk memproduksi atau memproses sekaligus sarana transportasi protein, transmembran, dan lipid untuk membran sel beserta berbagai komponen sel lainnya. Retikulum endoplasma juga dapat berubah bentuk sebagai respon terhadap sinyal sel, tipe sel, dan keadaan siklus sel. Sekian presentasi dari saya. Naval Saputra, 2 slide. Naval. Ya, Novel 1 slide. Salah tulis berarti. Selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya Nova terkeluar, nggak bisa masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Salam. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme. Nama siapa? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nova Rizkina. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai endosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rahman Nari akan menjelaskan materi selanjutnya. Yaitu, saya akan menjelaskan lisosom. Sebelumnya saya akan menjelaskan organel sel. Organel adalah struktur subselular yang memiliki satu atau lebih pekerjaan spesifik untuk dilakukan di dalam sel. Seperti halnya organ. Yang dimaksud dengan lisosom itu, kata lisosom itu berasal dari liso yang berarti pencernaan dan som yang berarti tubuh. Lisosom merupakan kantong yang berbentuk agak bulat, dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar. Nah, awal mula terjadinya makromolekul itu, ketika bagian sel terkecil, yaitu atom, saling bergantungan dengan satu sama lain, maka terbentuklah yang namanya molekul. Setelah itu, molekul ini juga bergantungan dengan molekul-molekul lain, maka terbentuklah yang namanya makromolekul. Slide-nya mungkin bisa diganti. Hostnya. Di sini juga ada gambar makromolekul. Terdengar suara saya enggak? Oke. Selanjutnya, yang dimaksud dengan makromolekul yaitu kumpulan unsur-unsur yang membentuk kesatuan tunggal yang dihubungkan dengan suatu ikatan-ikatan tertentu. Mengapa disebut makromolekul?
karena jumlah monomer yang bergabung dapat mencapai ratusan ribu, sehingga massa molekul relatif bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, itu sebabnya mengapa polimer juga disebut makromolekul. Selanjutnya, fungsi makromolekul itu yang paling banyak dalam tubuh manusia itu ada 4. Yang pertama, karbohidrat, kedua protein, ketiga ada lipid, dan terakhir ada asam nukleat. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur lisosom yang terdiri atas membran lisosom dan enzim-enzim hidrolitik. Yang dimaksud dengan lisosom adalah organel sel berupa kantung terikat yang mengandung enzim hidrolitik yang bermanfaat sebagai mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai kondisi. Selanjutnya, enzim-enzim hidrolitik adalah enzim hidrolitik sering juga disebut dengan enzim pencernaan. Sebab fungsi utama enzim pencernaan adalah mencerna atau merombak. Enzim hidrolitik adalah enzim yang mengontrol pencernaan intraseluler dalam berbagai kondisi. Setelah itu, membran lisosom berkaitan dengan enzim hidrolitik karena membran lisosom itu memiliki pH asam bagi enzim hidrolitik. Selanjutnya, fungsi lisosom. Lisosom berfungsi dalam pencernaan sel. Lisosom mencerna materi yang berasal dari dalam dan luar sel. Nah, letak lisosom itu berada di dekat badan Golgi yang nanti akan juga dijelaskan oleh teman saya. Lisosom pertama kali ditemukan pada tahun 1950 oleh seorang ilmuwan bernama Christian D. Duff dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Apa saja sel eukariotik? Ada membran inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, dan juga vakuola. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diaul Asyura. Kepada Diaul Asyura, persilahkan. Diaul Asyura nggak bisa masuk lagi. Kata Diaul nggak bisa masuk. Siapa yang jelasin atau di Next saja. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sajidatun Naflah. Silakan. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang mempunyai sel jenis eukariotik. Mereka sama-sama mempunyai sel tapi fungsinya berbeda. Dari perbedaan itu bisa kita lihat dari bentuk sel. Pada sel hewan, bentuknya itu bermacam-macam dan dapat berubah bentuk. Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuk selnya itu kaku dan jarang berubah bentuk. Terus, sel hewan juga berukuran kecil. Dia berkisar antara 10-100 Sedangkan sel tumbuhan itu besar. Dia berkisar antara 10-30 Terus perbedaannya juga bisa dilihat dari keberadaan dinding selnya. Dinding selnya itu hanya terdapat pada tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel tumbuhan itu terletak paling luar, yang berfungsi sebagai pelindung. Penunjang sel bersifat kaku dan berfungsi mempertahankan bentuk sel. Itu sebabnya tumbuhan memiliki kulit yang keras dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Tetapi kalau hewan itu dia memiliki dinding sel, sehingga kulit hewan itu lebih lentur dan bisa bergerak dengan bebas. Terus perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari ukuran vakuola. Di sel tumbuhan mempunyai vakuola yang besar dan berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada, vakuolanya itu kecil. Terus perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari keberadaan lisosom. Pada sel hewan terdapat lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang berupa kantong yang berisi enzim
enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom karena pada sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang selain untuk mencerna, dia juga bisa menyimpan senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman. Terus perbedaannya juga bisa dilihat dari keberadaan kloroplas. Sama-sama mempunyai mitokondria, tetapi cuma sel tumbuhan yang memiliki kloroplas yang merupakan organel sel yang mengandung klorofil untuk proses fotosintesisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Kepada Elma Dea Suryani dipersilakan. Elma juga nggak bisa masuk jaringan deh. Selain keduanya sudah selesai semua? Ada lagi, Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Fadilah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadilah. Saya akan melanjutkan tentang nomenklatur spesies. Di urutan taksonomi ini, yaitu ada kingdom atau animalia dan plantae, apa nih? Habis itu ada filum atau animalia dan divisi plantae. Ada kelas, ada ordo atau bangsa, ada famili atau suku, ada genus atau marga, ada spesies atau jenis, dan ada varietas atau ras. Dan ada juga contohnya di urutan taksonomi ayam. Ada kingdom, yaitu animalia, ada filum, yaitu chordata, ada kelas, yaitu Aves, ada ordo, yaitu Neomites, ada family, yaitu Galliformis, ada genus, yaitu Gallius, ada spesies, yaitu Gallius domesticus, dan ada varietas, yaitu ayam kampung, ayam ketawa, ayam kedu, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Syahrial. Pada Syahrial dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial. Saya akan menjelaskan sedikit penulisan nama ilmiah. 1. Nama dalam bahasa Latin terdiri dari 2 suku kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. 3. Jika nama spesiesnya diberi nama penemu, maka diakhiri dengan akhiran i. 4. Penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. 5. Dicetak miring, ditulis dengan garis di bawah terpisah. Contohnya seperti ini, yaitu zeamai atau ziamai. Dan original Syahrial. Ini Ya. penulisan untuk garis bawah masih keliru ya. Yang benar adalah penulisan garis bawahnya hanya untuk setiap kata. Jadi tidak disambung antara kata pertama dengan kata kedua. Ya, jadi garis bawahnya dipisah kata Ini pertama bukan di contoh garis saya bawah. kan? Iya, tapi ini kan dari kelompok kalian ya. Nah, jadi harusnya sebelum disampaikan ini diperhatikan oriza 1 garis bawah, kemudian spasi, sativa 1 garis bawah. Begitu yang benar ya. Silakan sampaikan kembali. Ini seharusnya ditulis dengan penjelasan di garis bawah terpisah. Selanjutnya, oriza menunjukkan nama genus dan sativa menunjukkan nama spesies. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ada 2 orang lagi yang belum ya. Tidak bisa masuk ya. Ya, Bu. Oke, baik. Nanti yang untuk 2 orang itu akan langsung komunikasi dengan Ibu ya. Setelah ini kalian akan post test. Silakan tutup, Rahma. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk post-test silakan lihat di grup ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.